got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Qurratul Aini dengan NIM H2410646. Saya seorang mahasiswi Universitas Juanda, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Prodi PGSD semester 1. Nah, saya akan menjelaskan tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, apa sih itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah sebuah dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi intrinsik juga dikatakan sebagai motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu dalam kaitannya dengan belajar, menurut Hamalik 2008 menjelaskan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang berpengaruh dalam proses belajar yang bersumber dari keinginan, kemampuan, cita-cita, kebutuhan, dan tujuan individu untuk belajar. Menurut A.M. Sardiman 2007, siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang tertentu. Siswa yang benar-benar ingin mencapai tujuan, maka harus belajar. Karena tanpa pengetahuan, maka tujuan belajar tidak akan tercapai. Jadi dorongan itu muncul dari dalam diri sendiri yang bersumber dari kebutuhan untuk menjadi orang terdidik. Nah, apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah sebuah dorongan yang muncul dari lingkungan luar yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan sesuatu. Pada pengertian lain menurut Nawawi 2001, pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Dalam kaitannya dengan proses belajar, tentu pendidik memiliki peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Misalnya ketika siswa berani maju ke depan dan guru memberikan apresiasi atau tepuk tangan dengan siswa lainnya, maka siswa tersebut akan termotivasi. Nah, adapun menurut Eli Dayitno 1989, ada beberapa dorongan ekstrinsik yang digunakan guru agar dapat merangsang minat siswa dalam belajar, seperti memberikan penghargaan dan celaan, persaingan atau kompetisi, hadiah dan hukuman, serta pemberitahuan tentang kemajuan belajar siswa. Lalu, mengapa mayoritas siswa lebih cenderung termotivasi oleh faktor ekstrinsik dibandingkan dengan faktor intrinsik? Nah, mau tahu jawabannya? Ikutin terus ya video aku. Nah, mengapa? Karena yang pertama, sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai dan penghargaan. Kenapa? Ini adalah salah satunya. Nah, banyak sekolah lebih menekankan pada pencapaian akademik dalam bentuk angka atau peringkat, sehingga siswa lebih fokus pada hasil daripada proses belajar itu sendiri. Nah, di sini ada contohnya, siswa belajar hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, bukan karena ingin memahami materi. Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan keluarga. Nah, orang tua seringkali memberikan hadiah atau hukuman sebagai cara untuk mendorong anak untuk belajar, sehingga siswa terbiasa dengan motivasi dari luar. Contohnya, kalau kamu ranking 1, mama mau beliin HP baru buat kamu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik. Lalu, yang ketiga, kurangnya penerapan metode pembelajaran yang menarik. Nah, jika metode mengajar tidak interaktif atau relevan dengan kehidupan siswa, mereka cenderung kehilangan minat belajar dan hanya belajar karena tuntutan akademik. Kalau nggak ada, ya mereka nggak bakal belajar. Contohnya, pembelajaran yang hanya berbasis hafalan tanpa eksplorasi atau diskusi membuat siswa sulit menemukan kesenangan dalam belajar tersebut. Itulah mengapa pentingnya metode pembelajaran itu kita harus bikin semenarik mungkin. Nah, lalu yang keempat, tekanan sosial dan kompetensi.
Oke, apa sih itu? Nah, siswa sering merasa terdorong untuk berprestasi karena ingin diakui oleh teman sebayanya, gurunya, atau orang tuanya, bukan karena keinginan pribadi untuk perkembangan. Nah, contohnya siswa yang hanya berusaha menjadi juara kelas agar mendapatkan pujian atau pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Nah, untuk yang terakhir, kurangnya kesadaran akan manfaat jangka panjang pendidikan. Banyak siswa yang belum memahami bagaimana ilmu yang mereka pelajari dapat berguna di masa depan, sehingga mereka hanya fokus pada manfaat jangka pendek seperti reward atau hukuman. Nah, di sini ada contohnya, siswa merasa matematika tuh sulit sekali dan tidak berguna, jadi mereka hanya belajar agar lulus ujian, bukan untuk memahami konsepnya. Nah guys, gimana? Kalian udah tahu kan apa itu motivasi intrinsik, apa itu motivasi ekstrinsik? Jika anak bangsa terlalu bergantung pada motivasi ekstrinsik, mereka biasa jadi hanya termotivasi kalau ada hadiah atau tekanan dari luar, bukan karena keinginan pribadi. Ini bisa bikin mereka kurang mandiri dalam belajar dan kerja. Solusinya ialah yang pertama, mari kita tanamkan grow mindset. Ajarkan mereka bahwa usaha dan proses itu lebih penting daripada sekedar hasil atau penghargaan. Misalnya, dorong mereka untuk menikmati belajar karena ingin tahu, bukan cuma buat nilai. Yang kedua, beri ruang untuk autonomi. Biar mereka bisa memilih bagaimana cara belajar atau bekerja yang sesuai dengan minat mereka. Dengan begitu, mereka merasa punya kontrol atas usaha mereka sendiri. Yang ketiga, bangun tujuan yang berarti. Bantu mereka menemukan alasan pribadi untuk melakukan sesuatu, misalnya dengan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau impian mereka. Nah, lalu yang keempat ada dorongan refleksi diri. Ajak mereka merenungkan apa yang mereka pelajari dan rasakan setelah melakukan sesuatu. Ini bisa memperkuat motivasi intrinsik karena mereka melihat perkembangan diri mereka sendiri. Nah, lalu yang terakhir, kurangi ketergantungan pada hadiah ekstrinsik. Nah, kalau sering dikasih hadiah atau pujian berlebihan, mereka bisa jadi ketergantungan. Sebaiknya fokus pada pemberi apresiasi atau usaha dan proses, bukan hanya hasil akhir saja gitu. Intinya harus ada keseimbangan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik supaya mereka nggak cuma bergerak kalau ada imbalan, tapi juga karena memang punya keinginan untuk berkembang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.